Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi ashabihi wa wala, amma ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat, mukminin, mukminat dimana saja berada, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas kudrat dan karunia-Nya, rahmat dan karunia-Nya, hidayah dan taufik serta ampunannya, sampai saat ini kita diberikan kesehatan oleh Allah, sehat jasmani dan rohani. Semoga Allah selalu memberikan yang terbaik untuk kita semua. Salawat salam kita sampaikan pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah, bahasan kita atau telaah kita pada kesempatan ini adalah doa yang amat sangat terkenal, yang oleh umat Islam Indonesia, baik dari kalangan ustadznya, kiainya, masyarakat umumnya menyebutnya sebagai doa sapu jagat. Terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 201. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada tiga macam permohonan kita kepada Allah. Permohonan yang pertama adalah minta kebaikan di dunia. Permohonan yang kedua minta kebaikan di akhirat. Dan permohonan yang ketiga adalah minta kepada Allah, mohon kepada Allah supaya kita terhindar, terjaga, terpelihara dari api neraka. Terlalu banyak orang-orang yang berdoa, tapi sedikit yang memahami apa sebenarnya yang dimohonkan kepada Allah. Kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, minta dipelihara, dijauhkan dari api neraka. Oleh sebab itu telah kita supaya apa yang kita mohon pada Allah dikabul oleh Allah, maka kemudian ada beberapa langkah yang mesti kita tempuh. Langkah yang pertama adalah kuatkan iman. Karena dengan iman orang itu menghadapi segala persoalannya tidak merasa bahwa persoalannya itu ditanggung oleh sendiri, ditanggung oleh pribadinya, tapi ada yang membackup. Orang-orang yang beriman dalam ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan cara ini orang ini akan dapatkan kebaikan di dunia, di akhirat, dan terhindar dari itu. Bapak Ibu saudara-saudari yang berbahagia, kemudian langkah kedua untuk mencapai apa yang kita mohonkan itu adalah lakukan ibadah dengan ketulusan dan keikhlasan karena mengharap ridhonya Allah. Jangan merasa bahwa ibadah itu adalah beban. Jangan merasa bahwa ibadah itu adalah merupakan suatu beban yang begitu berat dalam kehidupan kita. Tapi jadikan kebutuhan. Insya Allah kalau ibadah itu sudah dijadikan sebagai satu kebutuhan, insya Allah siapapun orang yang beribadah, maka dengan panggilan nurani yang ikhlas, maka ketika dia membaca suatu bacaan dalam ibadah, dibacanya dengan ikhlas, penuh penghayatan. Kalau dia bergerak, beraktivitas, melakukan satu kegiatan ibadah, maka ibadah itu dilakukan dengan panggilan nurani, sehingga apapun yang dilakukan, aktivitas yang dilakukan adalah keluar dari dorongan hati nurani yang amat. Langkah ketiga adalah hiasi hidup kita dengan akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Kenapa dengan akhlak yang mulia? Melalui tutur kata yang baik, tutur kata yang santun,
maka kita tidak akan pernah mendapatkan beban dari siapapun. Karena apa? Karena kita memang sudah bertutur kata dengan tutur kata yang baik, yang tidak menyinggung perasaan orang lain, tidak menyakiti hati orang lain, sehingga orang merasa bahwa dengan kita ini adalah saudara. Dari situ berarti kita sudah mendapatkan kebaikan di dunia. Insya Allah orang yang hatinya baik, omongannya baik, aktivitasnya baik, semuanya itu nanti akan mendapatkan yang terdapat di dalam Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi sebaliknya, jika orang itu kemudian cara bergaulnya pergaulan yang tidak benar, omongannya kasar, perilakunya tidak mendukung kondisi baik yang melakukan atau orang yang diperlakukan, maka jauh daripada fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, qina adzabannar. Kenapa? Dari akhlaknya yang tidak terpuji. Bapak Ibu saudara-saudari yang berbahagia, langkah yang berikutnya adalah jalani hidup dengan ikhlas. Ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yakini bahwa kenikmatan itu adalah dari Allah. Kita diberikan amanat oleh Allah berupa kesenangan, mungkin dilebihkan untuk mendapatkan rezeki, mungkin dilebihkan oleh Allah menjadi orang yang terkenal, menjadi orang yang populer, mungkin menjadi pejabat, mungkin apa saja yang menyenangkan. Banyak sekali orang yang tertipu dengan kesenangan yang diberikan oleh Allah, kemudian dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk mencapai fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, jalan hidup dengan ikhlas. Ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah, sadar ada min fadli rabbi, semuanya dia adalah karunia Allah, digunakan untuk fasilitas berbuat kebaikan di dunia, mempersiapkan diri kebahagiaan di akhirat, secara otomatis akan terhindar dari api neraka. Masih juga kaitannya dengan jalani hidup dengan ikhlas adalah sabar ketika diuji. Ya, sabar ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan YouTube yang lalu, kita telah menyampaikan bahwa ujian hidup yang paling berat itu adalah ada dua. Hilangnya sesuatu yang kita cintai, itu ujian berat dalam kehidupan. Datangnya sesuatu yang tidak kita sukai, itu adalah ujian berat dalam kehidupan. Apakah hilangnya sesuatu yang kita cintai, datangnya sesuatu yang kita tidak sukai, itu adalah ujian yang harus diterima dengan sadar. Sadar bahwa ujian pada dasarnya adalah untuk peningkatan kualitas. Saya sering menyampaikan anak SD sekolah 6 tahun. Di akhir tahun di kelas 6, temannya pada ujian, dia nggak mau ikut ujian, berarti dia nggak akan bisa masuk SMP. Karena apa? Dia nggak ikut ujian, nggak punya ijazah. Anak SMP, sekolah 3 tahun di SMP, tapi giliran sudah kelas 3, nggak mau ikut ujian, nggak bakal bisa naik ke SMA dan seterusnya. Ini adalah ujian dalam rangka meningkatkan kualitas kepribadian seseorang dari sudut pandang iman, dari sudut pandang ibadah, dari sudut pandang akhlak, dan juga di dalam menjalani kehidupan secara kolektif. Akhirnya, muslimin muslimat rahimakumullah, semuanya yang sudah kita lakukan ini harus kita lengkapi dengan memperbanyak zikir dan doa. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, wasabbihu bukrata wa asila. Bertasbihlah, berzikirlah, termasuk tasbih itu adalah termasuk zikir. Zikirlah pada setiap pagi, pada setiap sore. Orang yang zikir artinya orang yang mengingat Allah, nama Allah dengan segala sifatnya disebutnya. Orang yang seperti ini akan selalu diingat oleh Allah. Wadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Allah berfirman,
Ingatlah kalian semuanya kepadaku, niscaya aku akan ingat kepada kalian. Logikanya, kalau kita mau diingat oleh Allah, kita harus lebih dulu mengingat Allah. Itulah dalam bahasa Islam disebut zikir. Zikir tidak cukup, karena apa? Karena harus dilengkapi dengan permohonan. Nah, permohonan itu, doa itu harus kita perbanyak, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Doa adalah ibadah. Doa menunjukkan bahwa kita butuh pertolongan Allah. Dengan berdoa berarti kita yakin hanya Allah yang akan menolong segala urusan kita. Susah dimudahkan, yang memudahkan Allah. Kurang dicukupkan, yang memberikan kecukupan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat Al-Mulk yang juga sudah sangat terkenal, siapa yang akan memberikan rezeki kepada kalian jika Allah mencekalnya, menahannya dari rezeki untuk tidak diberikan kepada hambanya. Sekali lagi, tidak ada satupun manusia yang berkuasa. Yang berkuasa penuh, berkuasa mutlak adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, dengan telaah ini nanti kalau kita baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, maka ingatlah untuk mencapai yang tiga itu harus dengan iman yang berkualitas, ibadah yang tulus karena Allah, akhlakul karimah kita pupuk dalam kehidupan sehari-hari, kita jalani hidup dengan ikhlas. Ketika mendapatkan nikmat kita bersyukur, ketika diuji kita bersabar. Dua-duanya adalah merupakan ujian dari Allah, dan perbanyak zikir dan doa, termasuk di dalamnya perbanyak ungkapan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan dengan cara demikian, insya Allah nanti kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah tidak hanya lip service, tidak hanya di bibir saja, tapi penuh pemahaman, penuh penghayatan, dan penuh harapan akan dikabulkannya doa kita dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi orang-orang yang mendapatkan tiga yang selalu kita minta, di dunia baik, di akhirat baik, dijauhkan oleh Allah dari api. Demikian, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.